Guys, kembali lagi bersama Matt Gape Channel. Kali ini kita akan membahas tentang parameter air. Ya, jadi parameter air yang mau kita bahas adalah jadi banyak yang bertanya juga nih, kalau airnya keruh, apakah ikan sehat? Nah, sebenarnya simpel sih. Jadi kayak seperti ini contohnya, ini ikannya sehat nggak ya? Sehat. Ya. Nah, gimana dengan yang ini? Tuh. Terus parameter airnya dari mana? Nah, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Nah, filternya kalau yang bening sama yang kayak gini sehat yang mana nih? Nah, ya. Jadi balik lagi teman-teman, air itu penting, nomor satu. Ya. Nah, sini gimana sih ciri-ciri ikan yang sehat dan yang nggak sehat? Ya, nanti kita akan bahas. Nah, contoh mau lihat nih, contoh ini anakan king koi nih. Ini airnya sudah hijau banget, lumut. Ya, ini kita mau ambil contohnya ya. Nah, ini lumutnya udah kayak gini nih. Terus gimana nih? Masih sehat nggak? Nah, ini ada king koi nih di sini ya. Tuh. Ya, masih sehat. Jadi balik lagi teman-teman, parameter airnya yang kita jaga yang seperti apa nih, yang sehat ya. Nah, ini airnya hijau, beda dengan yang ini ya. Ya. Nah, ini banyak sekali kotorannya, sehat nggak? Nah, tinggal balik lagi dari ikannya. Cara simpelnya begini teman-teman ya. Nah, jadi saya udah ambil artemia, ini contoh ya. Nah, kita kasih artemia tuh. Dimakan nggak? Nah, kalau dimakan masih mau, nah, artinya masih sehat. Terus efeknya seperti apa? Nah, kalau misalkan nanti ada tank yang seperti ini nggak dikuras-kuras, yang pertama banyak yang kejadian itu penyakitnya adalah finroot. Nah, finroot kalau nggak kuncup. Ya, kayak gimana? Nah, kayak gini contohnya ya. Nah, ini teman-teman, ini ada beberapa ikan yang kuncup ya. Jadi saya karantina dari lenggak-lenggoknya aja beda ya. Nah, ini teman-teman, jadi musim kayak gini, musim hujan gini, kalau kayak di Bandung ya resikonya besar. Cara ngetesnya sih gampang ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini nih ya, ini keruh sekali gitu, maksudnya ya nggak bersih amat ya. Nah, parameter gampang, kita kasih makan aja, dikejar nggak gitu ya. Contoh yang tadi, nah ini nih ya, kita kasih artemian ya. Tuh. Ikannya masih sehat. Nah, tapi ada baiknya ya, ini saya kan pakai brasmut juga ya, jadi supaya brasmut ini bisa ngilangin. Nah, yang harus diperhatikan adalah memang harus sipon itu penting. Nah, ini contoh kotoran yang sudah dimakan sama si brasmut ini ya. Jadi ini tank kotor juga nih sebelumnya, bersih sama brasmut. Nah, ini harus kita sipon. Kenapa? Kalau nggak disipon ya nanti kayak gini nih, kalau malam-malam ikannya ke bawah. Nah, yang terjadi kotoran-kotoran itu bisa kena ke buntut ikan dan bisa menyebabkan finroot kuncup ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pakannya kalau misalkan nggak dibersihin gimana nih? Ya, nanti bisa terjadi resiko. Makanya sipon itu nomor satu ya. Nah, sipon itu nomor satu. Kayak gini gimana nih, ada king koi di sini. Sehat ya, sehat. No, ya. Kita tinggal goyangin aja, sehat nggak? Oh, ini kotor nih, kenapa nggak dibersihin? Ya nggak apa-apa, nanti juga masukin brasmut juga hilang, bersih lagi, bening lagi ya. Nah, itu aja teman-teman mengenai parameter air. Jadi pada saat kondisi yang seperti apa, nah contoh nih kayak gini, keruh kayak di sini juga bukan menandakan dia tidak baik. Oke juga sih. Nah, tapi kalau misalkan caranya adalah yang saya lakukan begini teman-teman, solusinya kita kuras teman-teman. Kalau pengen menjernihkan lagi ya kita kuras aja, nggak usah pusing. Nah,
kalau saya sih kuras kurang lebih segini ya. Kalau orang lain 30%, saya sih di 40%-an aja atau 50% ya. Udah biasa sih ikan-ikannya di sini. Nah ini ya, jadi kita kuras sampai habis. Nah jangan lupa juga kotoran-kotoran yang ini kita sipon ya. Nah ini yang terjadi ketika nanti sudah dikuras dan diisi air baru, nanti akan jadi jernih lagi sih sebenarnya ya. Nah ini ya, kita kuras ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, hasilnya ketika airnya sudah diisi, yang terjadi adalah bening lagi ya. Nah terus ada juga pertanyaan dari teman-teman nih, kalau misalkan lumutan gini bagus nggak? Ya, tergantung. Nah ada juga yang memang suka juga dalam keadaan bersih. Nah contoh ya, nah ini bisa bersih lah, maksudnya bening lah gitu ya, bening gini. Nah apakah bagus nggak untuk pertumbuhan ikan gapi sendiri? Ya balik lagi sih, jangan terlalu sering juga menyipon, dibersihin terlalu sering juga. Kenapa? Kalau ikan yang nggak kuat bisa mati. Kalau ikan yang nggak kuat loh ya, bisa mati. Nah maksudnya bisa mati di sini gimana ceritanya? Ya karena kan air yang kita ganti selalu baru, kita nggak tahu apakah airnya memang bagus atau tidak. Walaupun ya saya sudah pakai nano filter juga, itu belum tentu jadi jaminan. So jadi buat yang pengen bersih juga ya, balik lagi teman-teman, kalau pengen bersih ya silahkan. Nah yang terpenting adalah kuncinya adalah sipon kotoran aja teman-teman ya, sipon kotoran ya. Supaya apa? Supaya ikan-ikannya nggak makan kotoran hasil yang dari dia ini. Nah kayak gini ya, biar ikan-ikannya bersih, rapih ya. Nah itu aja. Jadi parameternya gimana nih cara mengganti air? Simpel sih, ketika ikan yang sehat itu dia mau naik turun ya, dia mau naik turun ke atas ke bawah. Kalau tanda-tandanya ikannya udah diem aja ya, nah itu tanda-tandanya airnya udah kurang sehat dan harus diganti. Nah ini tadi kasih makan, selama dia mau makan tuh kayak gini ya, tuh nggak masalah, ini nggak usah diganti. Walaupun ini aerasinya kecil juga ya, nggak masalah gitu ya. Nah balik lagi, kalau teman-teman nggak sipon tadi apa yang terjadi? Bisa kuncup ya. Ini ada beberapa yang kuncup ya, kita lagi karantina. So buat teman-teman pilihan, mau tanknya dibuat bersih sekalian atau mau kayak gini juga nggak masalah. Ini lumutnya lumut hijau nggak masalah ya. Yang penting nah kayak ini nih, ini keruh juga nih. Nah ini kita mau ganti airnya. Kenapa? Supaya ini kotorannya udah terlalu banyak, supaya tidak terjadi ada penumpukan amoniak yang menyebabkan ikan-ikan bisa mati ya. Mungkin itu aja videonya untuk kali ini. Kalau sekiranya bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Oke, see you.